Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya akan mempresentasikan hasil proyek based learning pemulihan tanaman. Perkenalkan, nama saya Dwi Aprianti dengan NPM E1J023685. Di sini saya mendapatkan family Poaceae dengan genus Oryza, komoditi padi Oryza sativa, dengan dosen pelaku mata kuliah pemulihan tanaman, Profesor Dr. Insinyur Dwi Ganepianti MS. Langsung saja, untuk presentasi kali ini ada tujuan yang saya ambil, yaitu mengembangkan varietas padi yang tahan terhadap serangan hama wedang. Selanjutnya itu ada alur kerja dalam pemulihan tanaman. Di situ bisa dilihat, dan ini penjelasannya. Koleksi plasmanupa, mengumpulkan berbagai sumber genetik tanaman atau varietas spesies liar sebagai bahan dasar pemulihan kebutuhan pelanggan. Yang kedua itu ada karakterisasi, mengidentifikasi dan mendeskripsikan sifat atau genetik tanaman yang berkumpul. Selanjutnya itu ada seleksi, memilih individu tanaman dengan sifat atau genetik terbaik sesuai tujuan pemulihan tanaman tersebut. Yang selanjutnya itu ada perluasan keragaman genetik, menambah variasi genetik melalui persilangan atau metode lainnya. Selanjutnya itu ada seleksi setelah perluasan keragaman genetik, yaitu memilih tanaman terbaik dari hasil perluasan keragaman genetik tersebut. Selanjutnya itu ada evaluasi dan pengujian, menguji kinerja tanaman terpilih di berbagai kondisi untuk memastikan stabilitas dan keunggulannya. Selanjutnya ada pelepasan varietas dan perbanyakan, meresmikan varietas baru yang unggul dan memperbanyak untuk distribusi. Ini ada plasmanupa. Yang pertama varietas komersial itu ada padi sidenu, varietas lama itu ada padi rojo-lele. Selanjutnya itu ada varietas lokal, padi hitam, varietas lokal selanjutnya itu ada Sinta Ramos. Selanjutnya ada galut pemuliaan padi IR42, galut pemuliaan yang selanjutnya itu ada padi IR36. Kerabat lihat dari padi Oryza sativa ini ada Oryza brachycauda, adalah sejenis rumput dalam genus padi Oryza yang berkerabat jauh dengan padi budidaya sativa dan berasal dari Afrika tropis. Center of Origin dan Center of Diversity. India merupakan pusat asal atau Center of Origin sekaligus pusat keanekaragaman Center of Diversity. Padi, khususnya Oryza sativa, wilayah ini juga memiliki sejarah domestikasi padi yang panjang serta keanekaragaman plasmanupa yang sangat tinggi, termasuk berbagai varietas lokal dan spesies liar. Banggen, International Rice Grain Bank atau IRRI itu ada di Filipina. Bagian terbesar di dunia itu dikelola oleh International Rice Research Institute atau IRRI dan National Bureau of Plant Genetic Resource NBPGR. India juga menyimpan koleksi plasmanupa padi di negara. Tiga itu ada China National Gen Bank atau CNG. China juga pusat konservasi genetik termasuk padi di China. International Center for Tropical Agriculture atau CIAT itu ada di Kolombia, menyimpan koleksi padi untuk wilayah Amerika Latin. Yang kelima itu ada Institut Pertanian Bogor atau IPB, salah satu yang berada di Indonesia, salah satu konservasi dan penelitian plasmanupa yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada kajian genetik tanaman padi. Yang pertama itu kromosom dalam tanaman padi. Padi juga memiliki 12 kromosom, diploid 2N sama dengan 24. Setiap kromosom mengandung berbagai gen yang mengatur tumbuhan, panen, ketahanan terhadap cengkeraman lingkungan, dan kualitas beras. Jumlah kromosom sama 2N sama dengan 24. Ukuran genomnya itu sekitar 430 NG atau 3 base. Jumlah gen yang diprediksi itu kurang lebih 50.000 gen. Dua subspesies utama padi yaitu Oryza sativa indica dan Oryza sativa subspesies japonica memiliki variasi genetik yang signifikan yang mempengaruhi sifat agronomi seperti toleransi terhadap lingkungan dan kualitas biji,
Selanjutnya yang kedua ada genom dalam tanaman padi. Genom padi telah dipetakan secara lengkap menjadikan tanaman pertama dalam keluarga Poaceae yang genomnya berhasil diurutkan. Genom itu terdiri dari 3 genom utama dalam genus Oriza, A besar, B besar, dan C besar. Oriza sativa memiliki genom A besar, spesies liar seperti Oriza officinalis memiliki genom B besar, atau kombinasi genom lain padi liar seperti Oriza rufipogon sering digunakan sebagai sumber gen ketahanan dalam pemulihan padi modern. Yang ketiga itu ada struktur bunga dalam tanaman padi. Padi memiliki bunga yang tergolong dalam spikelet dan merupakan hermafrodit atau mengandung organ jantan dan betina dalam satu bunga sehingga mampu melakukan penyerbukan sendiri atau self pollination. Struktur bunga padi terdiri dari glumi, kelopak luar pelindung bunga sebelumnya, yang kedua lema atau palea, bagian luar pembungkus bunga, 3 stamen, benang sari organ jantan yang terdiri dari 6 anter atau kantung serbuk sari. Pistil, yang keempat itu ada pistil putih atau organ betina terdiri dari stigma, stele, dan ovari. Dan yang kelima itu ada ladicule, itu adalah struktur kecil yang membantu membuka lema palea saat bunga mekar. Proses penyerbukan juga terjadi dalam waktu yang singkat sekitar 30 menit dan biasanya dilakukan secara autogami atau penyerbukan sendiri. Tetapi dalam kondisi tertentu dapat terjadi persilangan atau cross pollination. Selanjutnya itu ada gen-gen penting dalam tanaman padi. Yang pertama itu gen ketahanan terhadap hama dan penyakit, yang itu pertama SA21, ketahanan terhadap hawar daun bakteri atau Xanthomos oryzae. Yang kedua ada PI54, itu ada ketahanan terhadap penyakit blast atau Magnapod oryzae. Yang ketiga ada BPH3, ketahanan terhadap burung coklat, Pila parvata lugens. Yang kedua itu adalah gen yang menjadi ketahanan terhadap cekaman lingkungan. Yang pertama ada sub B1A, ketahanan terhadap rendaman air atau Superman gas tolerance. Yang kedua itu DRIBA B1, toleransi terhadap kekeringan melalui regulasi ekspresi gen stres. Yang ketiga itu Saltol, ketahanan terhadap salinitas tinggi. Yang ketiga ada gen yang mengendalikan hasil panen. Yang pertama ada GS3, Grand Size 3, mengontrol ukuran bibir padi, besar atau kecilnya. Yang kedua GN1A, Grain Number 1A, itu berperan dalam meningkatkan jumlah malai per tanaman. Yang ketiga itu ada Quantitative Trade Locus for Seed White 5, itu mengontrol lebar butiran padi. Yang selanjutnya itu ada ideal arsitektur mengatur arsitektur tanaman untuk hasil yang lebih optimal. Selanjutnya itu yang keempat, gen yang mengatur mutu beras, itu ada WC gen, mengontrol kadar amilosat dalam beras, mempengaruhi tekstur nasi. Yang kedua ada betaine adenine dehydrogenase, itu bertanggung jawab atas aroma khas beras wangi. Selanjutnya itu ada gen padi fortifikasi. Yang pertama ada golden rice, memproduksi beta karoten untuk mengatasi defisiensi vitamin A. Selanjutnya itu ada OSN S1, 2, dan 3, itu meningkatkan kandungan zat besi dan sel dalam biji padi. Selanjutnya ada struktur bunga. Di situ bisa dilihat ada palea apicillus, bagian ujung bunga dari palea yang melindungi organ reproduksi bunga. Yang kedua itu ada stamen atau benang sari, organ jantan yang terdiri dari kepala sari sebagai tempat produksi serbuk sari, filamen, tangkai yang menopang kepala sari. Yang ketiga itu ada palea dan lema, struktur pelindung yang membungkus bagian reproduktif bunga. Yang keempat itu ada kepala putih atau stigma dan tangkai putih atau stile, bagian dari organ betina dan yang dapat menangkap serbuk sari yang mengarahkannya ke bakal buah. Selanjutnya itu yang kelima, bakal buah atau ovari, tempat berkembangnya
biji setelah pembuahan. Yang keenam itu racila, sumbu kecil tempat melekatnya bunga dalam satu spikelet. 7. Liema steril dan rudimentary, struktur yang tidak berkembang sempurna atau steril. Yang kedelapan itu ada pinnacle, bagian dasar bunga yang menghubungkan dengan tangkai. Selanjutnya ada sistem penyerbukan. Nah, sistem penyerbukan itu yang pertama pembukaan bunga. Kelopak bunga padi terbuka memperlihatkan benang sari atau anther dan kepala putih atau stigma. Yang kedua itu ada pelepasan serbu sari. Serbu sari dari anther pecah dan mulai jatuh. Yang ketiga itu pendaratan serbu sari. Serbu sari juga jatuh ke stigma yang siap menerima serbu sari. Yang keempat pembuahan. Nah, serbu sari berkecambah di stigma dan terjadilah proses pembuahan yang akan menghasilkan biji padi. Proses ini berlangsung sekitar 18-24 jam. Padi umumnya melakukan penyerbukan sendiri atau self-pollination, tetapi dalam kondisi tertentu juga bisa mengalami penyerbukan silang. Selanjutnya itu ada strategi persilangan. Yang pertama seleksi induk, memilih tanaman induk jantan atau donor serbu sari dan betina penerima serbu sari berdasarkan sifat yang diinginkan. Yang kedua, emaskulasi, pembuangan benang sari dilakukan pada bunga yang akan menjadi betina sebelum serbu sarinya matang, biasanya pada pagi atau sore hari. Selanjutnya itu ada caranya membuka kelopak bunga dengan pinset dan membuang benang sari menggunakan pinset atau alat lain. Yang ketiga itu penyerbukan buatan. Serbu sari dari tanaman jantan diambil dan ditempelkan pada stigma tanaman betina. Biasanya dilakukan saat bunga betina dalam kondisi reseptif atau siap menerima serbu sari. Nah, siklus pembungaan. Yang pertama itu awal pembentukan malai itu bisa dilihat mulai terbentuk di dalam daunnya. Terus struktur awal spikelet itu mulai berkembang. Selanjutnya siklus pembungaan. Nah, itu ada perkembangan malai. Malai juga keluar dari pelepah dan mulai terlihat jelas. Spikelet tersebar di cabang primar dan sekunder malai. Siklus pembungaannya pembentukan spikelet dan floret. Spikelet tersusun dalam malai dan mulai berkembang. Setiap spikelet terdiri dari floret dan tangkai atau pedicel. Siklus pembungaan. Nah, yang keempat itu ada struktur floret atau pembungaan. Itu floret mulai matang terdiri dari lemma bagian kecil dan palea bagian kecilnya, dan floret melindungi organ reproduksi sebelum pembungaan bunga. Nah, selanjutnya itu ada mekarnya bunga padi. Nah, floret memperlihatkan organ reproduksi. Terdapat 6 stamen atau organ jantan yang menghasilkan serbu sari dan untuk kemudian menjadi pistil atau organ betina menjadi pembuahan. Penyerbukan terjadi juga di bakal biji berkembang menjadi gabah. Selanjutnya ada mekanisme yang menghambat reproduksi seksual. Pertama, sterilitas jantan atau paling umumnya ada CMS. Serbu sari tidak berkembang karena faktor genetik dan mitokondria. GMS, mutasi gen menyebabkan serbu sari juga tidak berfungsi. Yang kedua itu ketidakcocokan reproduksi dikogami. Serbu sari dan putik matang di waktu yang berbeda. Ketidakcocokan diri serbu sari gagal mengikuti tersebut. Yang ketiga itu ada hibridisasi, gagal perbedaan genom. Persilangan varietas atau spesies terlalu jauh menyebabkan sterilitas. Ketidakcocokan genetik, gen dari dua induk tidak cocok. Yang keempat, faktor lingkungan, suhu ekstrim dan kelembapan buruk menghambat pembentukan serbu sari dan pembuahan. Sterilitas jantan paling sering dimanfaatkan dalam pemuliaan padi hibrida.
Selanjutnya itu ada keragaman genetik dan heritabilitas berbagai tanaman padi Oryza sativa. Nah, latar belakang Sulawesi Tengah memiliki plasmanupa padi gogo yang belum teridentifikasi. Identifikasi dan seleksi diperlukan untuk mendapatkan kultivar yang unggul dengan karakter genetik yang terbaik. Nah, selanjutnya itu penggunaan tanaman dengan analisis keragaman genetik dan heritabilitas berperan dalam peningkatan produktivitas padi tersebut. Nah, padi gogo yang unggul dapat mendukung ketahanan pangan secara berkelanjutan. Selanjutnya ada metodologi lokasi, itu ada Desa Temarenja, Kabupaten Donggala, 180 sampai 250 mdpl. Rancangan percobaannya rancangan acak kelompok atau RAK. 7 kultivar diuji: Dongan, Buncaili, Peibohe, Uva Buya, Jahara, Pula Tauleru, dan Pulau. 4 ulangan total 28 berita percobaan dengan 748 rumput. Penanaman itu sistem tanam benih langsung atau tabela, 5 benih per lubang, jarak tanamnya 30 cm dikali 30 cm, pemupukan NPK 300 kg per hektar, 2 tahap itu dilakukan, dan panen saat bulir matang secara fisiologis. Nah, selanjutnya itu ada hasil dan pembahasan. Koefisien keragaman genetik itu tinggi, presentasi gabah itu hampa sekitar 54,97%, agak rendah. Jumlah gabah per malai itu 28,09% dan produksi 40,69%. Heritabilitas itu 80%. Umur panen itu sekitar 98,87%, umur keluar malai itu 96,56%, dan beratnya itu 1000 gabah itu ada 96,02%, jumlah gabah per malai itu 63,70%. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Nah, panjang yang pertama itu panjang daun, umur keluar malai, umur panen dan jumlah gabah atau malai memiliki nilai heritabilitas dan kemajuan genetik harapan tinggi. Selanjutnya 2, sifat-sifat ini efektif digunakan untuk seleksi dalam penggunaan padi gogo. Yang ketiga, pemanfaatan hasil penelitian dapat membantu menghasilkan varietas unggul yang ada terhadap lingkungan setempat. Itu daftar pustaka yang saya ambil itu dari jurnal Agrotech mengenai analisis keragaman genetik dan heritabilitas beberapa kultivar padi gogo lokal. Ini untuk jurnal yang saya gunakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.